Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak semuanya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Setelah kemarin kita membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat yang pertama, menentukan operasi hitung perkalian bilangan pecahan, yang kedua, menentukan operasi hitung pembagian bilangan pecahan, dan yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Oke, lanjut. Yang pertama ada perkalian bilangan pecahan terlebih dahulu. Nah, perkalian bilangan pecahan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada perkalian pecahan biasa dengan bilangan bulat. Yang kedua, perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Dan yang ketiga, perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, perkalian pecahan biasa dengan bilangan bulat. Nah, gimana sih bentuknya? Nah, bentuknya seperti ini, dimana A dikali B per C. Sekali lagi, A dikali B per C. Nah, A ini sebagai bilangan bulatnya. Nah, B per C ini sebagai bilangan pecahan. Sudah paham kan kalau bilangan pecahan itu yang ada perperannya gitu. Nah, berarti ini perkalian bilangan bulat dengan pecahan biasa. Ini gimana cara mengerjakannya? Yaitu sama dengan tinggal dikali saja bilangan bulat dengan bilangan pecahan yang atas atau pembilangnya. Jadi A dikali B per C gitu. Nah, dengan A, B, dan C adalah bilangan bulat dan C itu tidak sama dengan 0. Kenapa tidak sama dengan 0? Karena kalau C-nya itu sama dengan 0, dia itu nanti akan nggak bisa dihitung, tidak terdefinisi gitu. Jadi diusahakan atau harus C-nya itu bukan 0. Nah, ada contohnya nih. Contoh 3 dikali 3 per 4. Nah, bilangan bulatnya 3 dan bilangan pecahan itu 3 per 4. Gimana cara ngitungnya? Berarti 3 dikali 3 per 4 sama dengan, berarti sama saja 3 per 4 nya 3 kali ditambahkan 3 per 4 ditambah 3 per 4 ditambah 3 per 4, karena ini 3 kali 3 per 4. Jadi sama dengan, karena penyebutnya sudah sama, jadi tinggal ditambahkan saja yang atasnya saja ya. Ingat, yang atasnya saja yang dijumlahkan kalau pecahan. Jadi 3 tambah 3 tambah 3 per 4 nya 1 kali saja. Nah, dijumlahkan jadi 9 per 4. Kalau disederhanakan sama dengan 2 1 per 4. Oke, lanjut. Yang kedua, perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Nah, yang ini berarti pecahan sama pecahan. Nih, ada contohnya misalnya A per B, ini pecahan, dikali C per D, ini juga pecahan, sama-sama pecahan biasa. Sama dengan, langsung dikalikan saja, atas dikali atas, bawah dikali bawah gitu ya. Kalau perkalian, kalau penjumlahan kan harus disamakan dulu penyebutnya, tapi kalau perkalian itu langsung saja, ingat ya, langsung. Jadi A dikali C per B dikali D sama dengan AC per BD. Ini kalau misal udah dikalikan, hasilnya AC per BD. Nanti kalau ada yang angka ya, kita lihat di contoh. Dengan A, B, C, dan D itu bilangan bulat semua, dan B-nya itu tidak sama dengan 0, D-nya juga tidak sama dengan 0. Sama ya, seperti tadi yang udah Ibu jelaskan di awal. Oke, kita langsung ke contoh. Contoh nih, ada 2 per 9 dikali 3 per 2.
Gimana tadi cara ngitungnya? Atas kali atas, bawah kali bawah. Oke, gimana? Berarti 2 dikali 3 per 9 dikali 2 sama dengan 2 kali 3 berapa? 6. 9 kali 2 18, berarti 6 per 18. Nah, ini bisa disederhanakan, bisa dibagi 6 semua. 6 dibagi 6 1, 18 dibagi 6 3, jadi 1/3 ya. Mohon maaf, ini ada pernya, per 3, 1/3. Oke, lanjut. Nomor 3, perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Pecahan campuran itu gimana sih? Pecahan campuran itu yang kayak gini ya, kayak bentuk kesederhanaannya yang tadi contoh-contoh sebelumnya tuh. Nah, nih sini ada P A per B dikali Q C per D sama dengan, berarti P dikali B plus A ditambah A per B. Oke, dikali Q dikali D ditambah C. Itu kalau ngitung pecahan campuran seperti itu ya. Jadi ini dikali bawah terus ke atas, jadi Q dikali D ditambah C per D. Jadi ininya tetap, penyebutnya itu tetap, bagaimanapun keadaannya pasti penyebutnya tetap gitu. Contoh yang pertama, 3/8 ini pecahan biasa ya, dikali pecahan campuran 2 1/5. Gimana caranya? Ini caranya 3/8 dikali 2 1/5 sama dengan 3/8, tulis lagi tetap, dikali 2 dikali 5 berapa? 2 dikali 5 10, ditambah berapa ini? Ditambah 1, berarti 11 per penyebutnya tulis lagi 5 sama dengan, karena ini sudah dikali jadi tinggal atas dikali atas dan bawah dikali bawah ya. 3 dikali 11 33, 8 dikali 5 40, jadi sama dengan hasilnya 33 per 40. Contoh nomor 2, 4 1/6 dikali 2 4/5. Oke, ini pecahan campuran sama pecahan campuran ya, jadi kita hitung dulu masing-masingnya. Caranya hitung masing-masing pecahan campurannya. Yang pertama dulu, 4 1/6 berarti 4 dikali 6 berapa? 24 ditambah 1 berarti berapa? 25 ya. 25 per penyebutnya tulis lagi 6 dikali, yang ini belum dihitung, 2 dikali 5 berapa? 10 ditambah 4 jadi 14 per penyebutnya tulis lagi 5. Oke, karena udah dihitung semua jadi tinggal dikalikan saja. 25 dikali 14 sama dengan, ini bisa disederhanakan, 25 dibagi 5 25, iya benar, dibagi 5 6 jadi 3 kali 1 14 jadi 7. Oke, jadi 5 dikali 7 per 3 dikali 1. Oh, bisa dikali silang ya. 25 dibagi 5 jadi kan 5, 14 dibagi 2 7, 6 juga dibagi 2. Jadi 5 kali 7 per 3 kali 1 sama dengan 35 per 3 sama dengan, disederhanakan, 11 2 per 3. Oke, lanjut. Ada ini nih, contoh di kehidupan sehari-hari.
Untuk peringati hari kemerdekaan 17 Agustus, diadakan pertandingan lompat jauh bagi anak-anak umur 12 tahun ke bawah. Dari hasil pertandingan, beroleh juara 1 mampu melompat sejauh 1/3 meter, dan juara 2 hanya mampu mencapai jarak 3/4 dari lompatan juara 1. Berapa meter hasil lompatan juara 2? Cara menjawabnya berarti 3/4 kali 1/3. Jadi karena ini lompatan yang juara kedua itu 3/4-nya dari lompatan yang pertama. Lompatan pertama tadi berapa? 1/3. Berarti cara mencari yang juara 2 itu jadi 3/4 kali juara 1 gitu. Jadi kita hitung dulu yang pecahan campurannya. 1 dikali 3 ditambah 1, 4/3. Jadi langsung aja 3/4 dikali 4/3 sama dengan 12/12 sama dengan 1. Oke, sekarang lanjut ke pembahasan selanjutnya, pembagian bilangan pecahan. Nah, pembagian itu adalah operasi inverse atau kebalikan dari perkalian. Jika kita membagi A dengan B, sama artinya kita mengalihkan A dengan 1/B. Ini berarti 1/B adalah inverse perkalian dari B. Oke, lanjut. Nah, pembagian bilangan pecahan juga dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pembagian pecahan dengan bilangan bulat, kedua pembagian bilangan pecahan biasa dengan pecahan biasa, dan yang ketiga pembagian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Oke, yang pertama dulu pembagian pecahan dengan bilangan bulat. Nah, di sini bentuknya seperti ini. Misalkan ada A/B dibagi dengan C. Ini pecahannya, ini bilangan bulatnya. Nah, tinggal kali silang. C kan itu sama dengan C/1. Jadi ininya dibalik. Jadi 1/C. Yang tadi itu sudah dijelaskan inverse. Nah, tapi karena sudah dibalik, jadi operasinya ganti jadi kali, bukan bagi lagi. Jadi lebih gampang hitungnya, tinggal dikali 1/1. Yang atas dikali atas sama yang bawah dikali yang bawah. A dikali 1 berarti A, B dikali C berarti B kali C, gitu ya. Contoh, ada 6 dibagi 6/9. Ngitungnya berarti 6 dikali ininya dibalik, jadi 9/6. Berarti sama dengan ininya langsung aja coret 6 dibagi 6, coret habis, berarti tinggal 9 gitu. Bisa sih dikali manual juga, nanti tinggal dibagikan saja, dibagi dengan 6 saja, nanti hasilnya pasti 9 juga. Yang kedua, pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Nah, bentuknya seperti ini. Ada pecahan A/B dibagi C/D sama dengan, nah yang ini biasa dibalik, jadi penyebut jadi pembilang jadi penyebut. Jadi A/B dikali D/C sama dengan, tinggal dikalikan saja atas kali atas, bawah dikali bawah, A kali D/B kali C. Dengan A, B, C, dan D bilangan bulat, dan B tidak sama dengan 0, C tidak sama dengan 0, dan D tidak sama dengan 0. Contoh, ada 2/5 dibagi 3/5. Nah, caranya gimana? 2/5 dibagi 3/5 sama dengan yang ini dibalik. 2/5 dikali 5/3 sama dengan 2 kali 5 10, 5 kali 3 15. Disederhanakan, dibagi 5 semua. 10 bagi 5 2, 15 bagi 5 3. Oke, lanjut. Yang ketiga, pembagian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Nih, contohnya ada 3 1/2 dibagi 5/6. Biasa kita hitung dulu yang pecahan campurannya. Nah, 3 dikali 2
6 tambah 1 7 per ini tulis lagi penyebutnya 2 dikali ininya dibalik jadi 5 per iya harusnya 5 per 6 ya. Terus langsung dibagi ini bentuk sederhananya 7 dikali 3 per 5 karena 2-nya sudah habis ini habis dibagi 6 jadi 3 gitu ya. 20 ini kan tadi 5 per 6 berarti bener ya 6 per 5 dibaliknya jadi hasilnya 21 per 5. Oke. Ini contoh yang kehidupan sehari-hari. Pada akhir hidupnya, Pak Usman meninggalkan warisan harta emas batangan sebesar 2 per 5 kg. Pak Usman memiliki 3 orang anak, akan membagi warisan tersebut dengan bagian yang sama. Berapa gram emas yang diperoleh masing-masing anak? Cara menjawabnya, karena emasnya Pak Usman itu 2 per 5 akan dibagikan ke 3 orang anak, berarti 2 per 5 dibagi 3. Oke, yang campurannya kita hitung dulu. 2 dikali 5 10 ditambah 2 12 per penyebutnya tulis lagi 5 dibagi 3. Karena ini bilangannya bulat, jadi kita ganti dengan pecahan aja. Setiap bilangan yang sendirian itu sebenarnya dia itu punya pernya, punya pecahannya per 1. Ini 3 per 1. Karena setiap dibagi 1 pasti menghasilkan bilangan itu sendiri gitu. Contohnya 5 per 1 pasti 5. 7 per 1 itu 7. Berarti 3 per 1 pasti 3 gitu. Nah, berarti langsung dikali aja. Tapi ininya dibalik ya. Jadi 12 per 5 dikali 1 per 3. Berarti 12 dikali 1, 12. 5 dikali 3, 15. Disederhanakan. Dibagi 3 semua. 12 bagi 3, 4. 15 bagi 3, 5. Oke. Gitu ya. Nah, sekarang coba kerjakan soal latihannya. Nanti dikumpulkan, di foto ya. Sesuai di perintah Google Classroom. Selamat mengerjakan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.